yang telah diberikan supaya hari ini setiap tubuh kita kuat, sehat. Seperti Yesus ada hari ini, demikianlah tubuh kita hari ini. Yesus tidak ada kanker, Yesus tidak ada tumor, Yesus tidak ada diabetes, Yesus tidak ada liver, Yesus tidak ada sakit paru-paru, jantung tersumbat. Yesus sempurna sehat. Demikian juga Anda hari ini, Anda sehat sempurna, tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi tumor, tidak ada lagi penyakit paru-paru. Setiap jantung yang tersumbat hari ini diganti oleh Tuhan jantung yang baru, liver yang baru, pankreas yang baru, diabetes sembuh normal. Terima kasih Tuhan, tensi normal, semuanya dipulihkan diberkati Yesus. Terima kasih Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Tinggi-tinggi, tanpa penumpahan darah kita tidak akan pernah bisa mendekat kepada Allah. Karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita manusia berdosa. Kita manusia yang lemah. Bersyukur karena Yesus telah mencurahkan darahnya, sehingga hari ini hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Tuhan mendekat kepada kita, kita mendekat dalam pelukan kasih-Nya. Darah Yesus telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi orang-orang berdosa, kita bukan lagi musuh Allah. Tapi karena darah Yesus, kita disebut sebagai anak-anak kesayangan Bapa. Kita memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Dan kepada kitalah Bapa berkata, aku mengasihimu. Aku berkenan kepadamu, aku menyayangimu, aku mau engkau sembuh, aku mau engkau sehat, aku mau hutang-hutangmu dilunaskan, aku mau engkau berkuasa memerintah atas hidupmu. Mari kita terima, kita minum darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, darah yang memeteraikan setiap perjanjian Tuhan pasti digenapi bagi kita. Kita minum di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kami yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk pernikahan yang berbahagia. Terima kasih anak-anak menantu, semuanya dalam keadaan baik-baik. Kami percaya di dalam Yesus kami akan terus naik menjadi kepala, diberkati, memberi pinjaman tanpa harus meminjam. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Di tengah-tengah hujan yang terus melanda, Tuhan memberikan kasih-Mu melimpah dalam hati kami sehingga kami boleh bergabung bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, beribadah dan menikmati kasih kebaikan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang sakit, yang belum bisa hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan tilik mereka satu persatu di rumah mereka, dimanapun mereka sedang terbaring, mungkin karena lemah, karena cuaca, karena sakit penyakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit jemaat-Mu sudah disembuhkan. Kami percaya semua jemaat-Mu semakin hari semakin sehat, semakin kuat, dan satu hari nanti kami semua bisa berkumpul kembali di tempat ini, beribadah dan menikmati kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang secara dengan setia mengikuti ibadah live streaming kami online di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua di setiap kota, di setiap negara, dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini. Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Kuasa-Mu, kasih-Mu, mujizat-Mu tidak bisa dibatasi dan bisa menjangkau setiap umat-umat-Mu. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang sedang melakukan ibadah hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka keamanan, ketenangan, dan sukacita melimpah di tengah-tengah ibadah mereka. Nama Yesus ditinggikan, mujizat dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami akan menikmati firman-Mu, dan kami mau duduk diam seperti Maria yang mendengarkan perkataan Yesus. Sebab kami percaya satu kata dari Tuhan sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kami.
Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menikmati firman-Mu. Semua jemaat yang diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Sebelum duduk bisa kasih bye-bye, salam, tos ya. Ya, jangan lupa senyumnya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, terima kasih. Ya, saya mewakili teman-teman pemimpin gereja dan rohaniawan mengucapkan ya bagi semua kita Gongsi Facai ya. Happy Chinese New Year ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tadi coba tanya satu persatu jemaat ya. Tahu nggak arti kata Gongsi Facai ya? Nah, ini kan kebetulan ada lausenya ini di sini ya. Ada gurunya ini, anaknya Pak Yakob Buffoni kebetulan datang. Saya kemarin itu waktu nyiapkan materi Bapak Ibu Saudara, saya kursus kilat bahasa Mandarin ya. Saya cari-cari kosakata Mandarin, waduh saya kesulitan. Tapi Bapak Ibu Saudara nanti kita akan melihat ya, ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang indah yang disingkapkan melalui ya huruf-huruf yang ada di huruf apa ya? Di huruf Chinese Bapak Ibu Saudara, dan ini luar biasa ya. Nah, ada yang tahu? Oh, tapi semua sudah tak kasih tahu artinya ya. Gongsi Facai itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Selamat Anda kaya. Loh ya kan? Betul nggak Krista? Selamat Anda kaya, atau saya berdoa Anda banyak keberuntungan, kebahagiaan ya. Ini sumbernya dari NCC Singapura ya, jadi mungkin cukup akurat Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang khotbah adalah pastornya memang khusus dari apa ya, masih bahasanya dia antara Mandarin dengan Inggris saja dia lebih mudah Mandarin ya. Jadi namanya Pastor Mark ya, dia menjelaskan tahu nggak kalian artinya Gongsi Facai? Wah, saya kan ikuti ibadah Chinese New Year-nya kemarin di NCC. Saya sangat diberkati sama istri dan anak Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu saya dengarkan khotbahnya, pujiannya, aduh saudaraku, saya menikmati kasih dan kebaikan Tuhan Yesus ya. Dari setiap ibadah, tidak hanya ibadah itu saja, tapi saya mendapatkan banyak berkat ya, karena saya belum tahu tentang itu melalui ibadah perayaan Imlek yang ada di NCC ya. Saya nggak pergi ke sana ya, saya lihat online. Sekarang kan semua teknologi ya luar biasa. Nah, terus Pastor Mang menjelaskan Gongsi Facai itu artinya congratulations, you are rich. Waduh, di situ saya pokoknya semua orang tak ucapin Gongsi Facai. Saya pengen semua orang rich ya. Doa saya semua jemaat kaya raya. Amin. Ya, sekarang tepuk kiri kanannya kasih tahu Gongsi Facai ya. Nah, Gongsi Facai itu doa. Bukan selamat tahun baru Imlek ya Bapak Ibu Saudara. Gongsi Facai itu bukan selamat tahun baru. Gongsi Facai itu selamat Anda diberkati, selamat Anda kaya raya, selamat Anda berkelimpahan. Anda suka dengan kata-kata itu? Amin ya, suka. Bapak Ibu Saudara, kebudayaan merayakan Imlek ini sesungguhnya bukan hanya sekarang milik ya orang-orang China ya, tapi sudah diserap oleh berbagai macam suku, budaya dan bangsa ya. Sekalipun di negara kita ya sempat ditolak, dilarang dan kemudian diizinkan. Hampir seluruh agama ya menerima dan ikut merayakan ya, sehingga ini yang membuat ya saya merasa kita perlu juga turut merayakan ya, menikmati. Sekaligus kita juga bisa belajar apa sih yang menjadi pesan Tuhan di setiap suku, bangsa dan bahasa. Sehingga kalau ada yang ahli bahasa apa, ahli suku apa, silakan yuk kita discuss. Saya percaya Injil itu ada di setiap bahasa, ada di setiap suku, ada di setiap agama, ada di setiap bahasa dan negara. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya sejak pada mulanya itu bangsa itu cuma ada satu bangsa, satu bahasa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, setelah kejadian mereka membuat sebuah menara yang namanya Babel itu Bapak Ibu Saudara. Nah, disitulah mulai munculnya berbagai macam suku, bangsa, dinasti, kelompok Bapak Ibu Saudara. Karena mereka ingin membuat satu menara yang menuju langit, mereka ingin menyamai Tuhan. Dan Tuhan berkata, waduh ini enggak baik ya.
Kita harus turun dan menyerahkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya sejak zaman Babel ini manusia mulai berpisah, berpencar. Mereka satu sama lain nggak ngerti bahasanya. Ya, mulai ada banyak bahasa, ya, ada banyak suku, ada banyak bangsa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari peristiwa Babel. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara yang sangat menarik di sini adalah, ya, dari Kejadian 1 sampai peristiwa Adam, Nuh sampai Babel itu semuanya terikot, ya, dalam beberapa agama, ya. Bahkan kitab Kejadian sampai Keluaran itu ada di 3 agama besar, ya, Katolik, Kristen dan Muslim. Mereka mengakui semua peristiwa yang terjadi di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, oke, kita kembali ke tema. Tema khotbah kita hari ini adalah Gospel in Chinese, ya. Injil atau kabar baik dalam kebudayaan tradisi China. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, ya. Catatan sejarah membuktikan Bapak Ibu Saudara, beberapa suku, dinasti dan kelompok masyarakat pada zaman dahulu sudah membangun peradaban yang sangat tinggi, yang bagus, yang kemudian menjadi hari ini dikenal dengan peradaban tertua di dunia. Nah, saya waktu mendengarkan Pastor Mark, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, saya sangat diberkati sekali. Nah, saya pengen membagikan apa yang saya terima ini kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena saya diberkati, saya pengen semua jemaat diberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya juga berdoa ketika jemaat mendengarkan kabar baik di tempat ini, Anda merasakan dampak dari Injil itu dalam hidupmu, Anda juga bisa membagikan kepada orang-orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini akan menjadi semakin gelap dan jahat, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini sudah dipenuhi dengan banyak kabar-kabar buruk, kabar-kabar menakutkan. Ya, jangankan kabar soal ekonomi, pekerjaan, soal banjir aja loh Bapak Ibu Saudara, ya kan. Kita ini sudah was-was, ya kan. Berbagai macam informasi BMKG dan lain-lain yang diupload. Waduh. Beberapa waktu yang lalu itu ada salah seorang yang menulis, Bapak Ibu Saudara, semua kejadian banjir di kota Semarang dan sekitarnya diupload. Bahkan masif, setiap menit dia upload. Di daerah ini sudah banjir, di daerah ini sudah banjir, kali ini sudah naik, kali ini sudah naik. Saya lama-lama jengkel. Ini orang kok update status terus, ya. Terus saya tutup. Terus ada suara, loh kok kamu jengkel? Ya dia nulis ya sakarpe, yang penting kamu gak usah baca lah sudah. Akhirnya tak tutup Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya karena kita ini masih trauma kan. Dulu kan kita ini langganan banjir ya, hampir setiap tahun, selalu setiap tahun banjir. Nah, puji Tuhan, ya tahun kemarin dan tahun ini ya kita percaya nggak kebanjiran. Amin Bapak Ibu ya. Ya, jadi dunia ini sudah dipenuhi dengan kabar buruk. Semalam istri saya nunjukin HP, kok ini benar nggak? Saya lihat opo toh gitu, kok ngagetin. Dolar 8.000 atau 9.000 ada, terima berita itu betul atau enggak ya? Nah, saya kaget, saya bilang nggak mungkin, kalau kejadian seperti ini pasti kacau ini ya negara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ngeri. Pekerjaan semakin sulit, Bapak Ibu Saudara, tekanan semakin berat, ya. Beberapa waktu yang lalu saya diajak oleh salah seorang jemaat untuk ikut pelatihan gitu Bapak Ibu Saudara, seminar tentang digital multimedia gitu. Saya dengerin, waduh, saya ngomong sama jemaat ini, wah ini Pak, saya nggak bisa membayangkan ke depan ini. Kelompok kita, saya yang generasi 40 aja sudah pusing lihat ini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang usianya di atas saya, 50, 60, 70. Dan bagaimana mereka yang di bawah saya, yang mereka memiliki pendidikan terbatas. Ngeri sekali Bapak Ibu Saudara, ya kan? Saya guyon dengan beberapa teman-teman yang ada di situ. Wah untung loh pekerjaanmu besok nggak bisa tergantikan nih sama kita belajar tentang AI Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mengerikan sekali. Kedepannya ini akan. Nah Bapak Ibu Saudara, perkuat dirimu bukan hanya dengan pengetahuan dan kepintaran, tapi yang terutama adalah dengan Injil. Amin. Karena satu-satunya kabar baik yang selalu baik dan selama-lamanya baik itu adalah Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena hanya di dalam Injil Anda diberitahukan bahwa Tuhan sudah selesai dengan kita. Amin.
Tuhan sangat menyayangi saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara, dan Tuhan mau menjamin hidup Anda bukan hanya di tahun ini saja, bukan hanya di tahun depan, tapi sampai selama-lamanya. Amin. Bahkan ketika masa memutih rambutmu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata apa? Sampai masa tuamu, apa? Aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan khawatir. Apa yang dimaksud dengan masa putih? Kita nggak perlu harus menunggu rambut kita putih atau harus dibuat putih. Ya. Tapi kalau ada yang rambutnya sudah memutih, saya beritahukan juga jangan khawatir. Pak Sofyan tunjuk jari. Pak Hendro tertunduk mungkin juga berpikir ya rambutnya sudah memutih. Saya beritahukan yang sudah putih rambutnya gak usah khawatir. Berarti hari ini Anda tahu posisi Anda di mana? Anda tahu posisi Anda di mana? Digendong Tuhan. Amin. Tak gendong apa? Kemana-mana ya kan? Yang nyanyi wes gak jelas kemana. Ya. Kalau Tuhan yang menggendong, satu kali nanti Dia akan menjemput kita di surga. Bahkan kalau kita belum sampai ke surga, Dia jemput kita di bumi ini. Amin. Second coming-nya Dia yang kita tunggu hari ini. Dan itulah kebahagiaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau yang belum putih rambutnya maksudnya apa? Masa memutih rambutnya itu seringkali digambarkan sebagai kekuatan yang semakin melemah. Saya beritahukan kalau hari ini ada di antara kita, engkau merasa kekuatanmu semakin melemah, sumber dayamu semakin menipis. Anda tahu posisi Anda di dalam gendongan Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi Anda. Amin. Tuhan yang akan menyediakan semua yang Anda butuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika pekerjaanmu sepi, ketika bisnismu sepi, ketika omsetmu menurun, tabunganmu mulai berkurang, dompetmu mulai menipis, dulu tuwebel dilebokno kantong gak bisa Bapak Ibu Saudara. Sekarang mak blosak-blosok, kadang merucut jatuh saking tipisnya. Saya beritahukan keadaan kita tidak pernah merubah kebenaran. Kalau kebenaran firman berkata Anda adalah orang-orang yang diberkati. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Demikian terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali ke firman ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pastor Mark berkata, karena ini khotbah sebagian besar sumbernya, ya hampir semua sumbernya dari perkataannya Pastor Mark ya, dari NCC. Saya mesti confirm dulu nih, apakah yang dia sampaikan benar apa enggak. Ini memang manusia, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Manusia itu kandanannya angel, diomongi kadang enggak percaya. Saya cek dulu dong. Jangan sampai yang disampaikan nanti mungkin ada yang keliru gitu kan. Nah, Pastor Mark berkata bahwa China ini ternyata adalah kebudayaan tertua di dunia. Nah, waktu saya cerita ada orang berkata loh bukannya Mesir. Ternyata enggak Bapak Ibu Saudara. Yang tertua adalah China dan juga peradaban yang pertama yaitu dari Adam, kemudian ada Yahudi Bapak Ibu Saudara. Nah, dua ini Mesopotamia dan China ini adalah peradaban tertua di dunia. Mesopotamia ini peradabannya dari Abraham. Ya, Yahudi. Ya, bangsa Yahudi Bapak Ibu Saudara, Hebrew. Nah, itu dua peradaban ini. Nah, ini menarik. Kemudian baru Mesir. Nah, ini ada tiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik, tiga peradaban kuno ini memiliki kesamaan, yaitu mereka memberikan pesan kepada satu sama lain dalam bentuk gambar. Jadi huruf-huruf mereka itu berbentuk gambar Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kenal dengan tulisan piktograf, ya, tulisan yang berbentuk gambar. Mereka menuliskan pesan itu dengan gambar-gambar gitu Bapak Ibu Saudara, ya, hurufnya gambar. Dulu Chinese juga sama, bentuknya gambar, lalu diperbaiki, diperbarui, dimodernkan jadi semakin membentuk huruf-huruf yang kanji itu, ya. Peradaban bangsa Cina kuno, peradaban lembah Sungai Kuning, ya. Perhatikan kata-kata peradaban lembah Sungai Kuning. Makanya kaisar pertama dari bangsa Cina ini dikenal dengan Yellow Emperor, Bapak Ibu Saudara, ya, kaisar kuning, ya. Waktu saya dengar kata kuning ini kok rasanya nggak enak ya, Sungai Kuning gitu ya. Kita kalau lihat di Indonesia ya, sungai-sungai itu yang dulu kotor, waduh ya, banyak mas-mas mengapung Bapak Ibu Saudara ya. Sungai Kuning, ya ternyata di Cina ada.
kebudayaan peradaban Lembah Sungai Kuning, kaisar pertamanya disebut Kaisar Kuning juga. Nah, ini memang gampang sekali. Peradaban bangsa Cina kuno berada di Lembah Sungai Kuning, Wang Ho atau Wang He. Ya, ini kalau pengucapannya nanti bisa tanya Lause Krista. Ada di sini. Kemarin ada yang WA istri minta nomornya Krista, ada yang mau les Mandarin. Kalau les Mandarin bisa hubungin Krista ya, bagus sekali. Nah, langsung saya bilang kasih nih nomornya Krista gitu ya. Nah, kemudian peradaban Mesopotamia, ini berbicara tentang peradabannya Abram, Sarah, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu muncul bangsa-bangsa lain, bangsa Israel ya dan lain-lain. Kemudian peradaban Lembah Sungai Nil, Mesir. Nah, kita belajar sejarah sebentar Bapak Ibu Saudara. Mesir memiliki peradaban tinggi pada sekitar 4.000 tahun. Semuanya di range 3.000 sampai 4.000 lebih sedikit ya. China, Mesopotamia dan apa Bapak Ibu Saudara? Mesir ya. Sebenarnya mereka semua mirip-mirip lah, selisih dikit-dikit sebelum Masehi. Nah, minta tolong digerakkan aja, macet nih. Nah, Bapak Ibu Saudara, peradaban bangsa Cina kuno berada di Lembah Sungai Kuning, Wang Ho atau Wang He. Sungai Wang Ho disebut Sungai Kuning, perhatikan, karena membawa apa saudaraku? Material lumpur kuning di sepanjang alirannya. Sungai Kuning bersumber dari daerah pegunungan Quenland di Tibet. Airnya mengalir melalui daerah di pegunungan Cina Utara dan bermuara di Teluk Sili. Hati-hati ya, jangan ketambahan huruf-huruf lain ya. Sungai Teluk Sili, Laut Kuning Bapak Ibu Saudara. Peradaban Sungai Kuning sangat penting karena di tempat inilah dimulainya dinasti awal Cina oleh Kaisar Kuning, The Yellow Emperor, pada sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara, terbentuk peradabannya mulai ada kaisarnya itu 2700 sebelum Masehi. Ya. Kaisar Kuning, Wang Ti, betul nggak namanya? Jadi kaisar pertamanya Cina itu namanya Wang Ti. Sampai hari ini tapi sosoknya nggak diketahui, Bapak Ibu Saudara, tapi dipercayai sebagai sosok mistis yang memang penguasa utamanya bangsa Cina dulu. Wang Ti, nama Tuhan di sana disebut sebagai Sang Ti, ya, Wang Ti Sang Ti. Nah, Yellow Emperor ini adalah seorang kaisar yang sangat mengagungkan Tuhan. Jadi dulu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Cina itu bukan penyembah banyak dewa. Cina itu menyembah satu Tuhan, yaitu Sang Ti, ya, dari Kaisar Wang Ti ini. Saya ini tak dengarkan terus sampai berkali-kali supaya saya ini ngelotok. Waktu saya dengar saya tumpangi kepala, Tuhan berkati kepala saya Tuhan supaya saya bisa cerita ya. Karena saya merasakan berkat yang begitu besar. Saya pengen jemaat juga merasakan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara dilahirkan dari keturunan Tionghoa. Ini sangat baik sekali untuk Anda bisa ajarkan kepada anak, cucu dan keturunan Anda. Sebenarnya bangsa Cina adalah bangsa yang menyembah sama teisme, monoteisme, satu Tuhan yaitu Sang Ti. Mereka mengenal Sang Ti. Profesor Kaisar Wang Ti ini sampai dia membuat sebuah mezbah persembahan korban bakaran itu besar sekali Bapak Ibu saya, yang sampai hari ini mezbah itu diperbarui terus dan menjadi tempat wisata di China. Saya nggak ngerti namanya tapi dekat dengan kekaisaran yang sekarang namanya Forbidden City itu ya. Jadi kalau Anda lihat di Google Forbidden City itu kerajaan yang sekarang sudah tidak ditempati tapi menjadi tempat yang bersejarah, dan dekatnya ini ada tempat pemujaan, tempat mempersembahkan korban kaisar pertama yaitu Wang Ti ini. Bapak Ibu Saudara, kaisar ini suka sekali mempersembahkan korban. Sebenarnya ada doa yang setiap kali Kaisar Wang Ti ini sebutkan setiap kali dia mempersembahkan korban. Doanya bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak mungkin bisa menceritakan itu semua ya hari ini. Doanya bagus sekali. Nanti saya kirim di grup jemaat ya. Doanya Kaisar Wang Ti ketika dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan yang sangat mengasihi aku ini anak kesayangan Tuhan. Loh, seperti itu, benar Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kata-kata Injil di dalam doanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bicara tentang Sungai Kuning tadi. Nah ternyata di Alkitab itu menjelaskan tentang Sungai Kuning ini Bapak Ibu Saudara. Makanya saya beritahu kejadian dari Adam sampai Menara Babel itu semua terikot.
bahkan bangsa Cina menggunakan tulisan-tulisan piktograf tadi ini menggambarkan kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali, makanya kita akan belajar pagi hari ini. Nah, Kejadian 2 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. 2, 3. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison. Perhatikan Pison ini Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lanjut sama-sama. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Jadi sungai itu mengalir di setiap tempat di mana ada emas. Sehingga sungai itu terlihat seperti berkilau-kilau kuning Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan dikatakan emas dari negeri itu karena dilewati oleh sungai Pison ini menjadi emas yang sangat baik. Di sana ada berbagai macam batu permata, damar, bedola, batu krisopras. Dan ini dicatat sebagai salah satu sejarah bangsa Cina. Dan dimulainya bangsa Cina itu di Sungai Kuning. Dan diperkirakan Sungai Kuning ini adalah sungai Pison yang mengalir di setiap tempat yang ada emasnya. Makanya kalau Imlek ya selalu ada warna apa saudaraku? Kuning emas ya. Karena mereka tidak bisa meninggalkan emas. Ya, kita semua suka emas. Amin. Suka emas Thomas, ya Bu Thomas ya. Ya. Tuhan kasih emas yang hidup, Tuhan juga pasti kasih emas fisik. Amin. Ya. Semua suka emas ya. Ya, puji Tuhan. Emas melambangkan kebahagiaan, kemuliaan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata peradaban bangsa Cina ini sangat relate dengan Alkitab. Nah, saya ingin mengajak kita melihat beberapa kata-kata, beberapa kejadian di dalam Alkitab yang ditranslate, dituliskan, diterjemahkan dalam tulisan-tulisan atau huruf-huruf China, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ini penciptaan, ya, creation, ya, penciptaan. Nah, penciptaan ini terdiri dari 4 huruf, ya, debu, ya, das, mulut, atau nafas, hidup dan bergerak. Nah, mungkin Krista bisa menolong nih. Apa ini 4 huruf ini, tahu nggak Kris? Atau nggak semuanya boleh? Saya sebenarnya sempat kasih itu saya hilangin karena nggak semua saya bisa. Yang terakhir apa? Cao. Yang terakhir cao, bergerak ini ya. Oh ya, yang menciptakan ya. Menciptakan ya, cao. Kalau hurufnya tulisannya sao, bacanya ternyata saya baru tahu cao. Saya mikir gini, saya besok ngomong malah salah, apalagi kalau loseknya datang, waduh sudah tak hapus semua aja. Ya. Cao, Bapak Ibu Saudara, menciptakan, penciptaan atau creator ini cao. Nah, cao ini terdiri dari 4 kata, debu, ya ini, debu, mulut, ya, debu itu manusia dibuat dari debu, ya, lalu dihembusi nafas, manusia hidup dan bergerak, ya, ditulis dalam huruf menciptakan, ya, luar biasa bukan kebetulan, tapi memang Bapak Ibu Saudara, China ini memang banyak mengadopsi kejadian-kejadian yang terjadi di dalam Alkitab dan ditulis menjadi huruf-huruf sehingga hari ini kita percaya Bapak Ibu Saudara ya, kebenaran Alkitab itu tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh siapapun. Amin. Firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menghapus kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, berkat. Siapa suka berkat? Nah, ya, kita sering melihat tulisan ini, berkat ya. Kalau di pernikahan juga ada ya, biasanya apa itu? Buat nuang anggur itu apa istilahnya itu? Seremonialnya itu? Apa itu? Nuang anggur itu loh, yang kalau kita nikah itu loh ya. Nah, berkat itu terdiri dari Bapak Ibu Saudara 4 kata, 4 huruf juga. Tuhan, satu, manusia, taman. Nah, dijadikan satu ini Tuhannya Sangti ya. Sangti atau Tien? Tien ya. Kalau Tuhan itu ya. Tien. Nah, Tien. Nah, ini tamannya manusia satu ya. Menjadi kata apa? Berkat. Bapak Ibu Saudara, ini ayatnya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah satu ya, tadi Tuhan. Terus membuat taman. Nah, Tuhan taman ya. Dan di sebelah timur disitulah apa?
ditempatkannya manusia. Nah, ya kan? Jadi kata berkat ini Bapak Ibu Saudara, kata berkat ini itu diterjemahkan dari Kejadian 2 ayat 8. Tuhan taman menjadi satu dengan manusia. Dan buat Tuhan, buat bangsa China dan buat semua kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, itulah berkat yang terbesar. Amin. Berkat yang terbesar bukan soal punya rumah, punya mobil, punya motor. Berkat yang terbesar bukan soal bisnis Anda berjalan dengan baik. Berkat terbesar ketika Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kalau berkat ini bacanya apa, Krista? Ini apa? Fu Bapak Ibu Saudara ya. Berkat. Tuhan satu dengan kita dalam satu taman ya. Tuhan dengan manusia dalam satu taman. Dan bangsa Cina menulis itu sebuah berkat. Bapak Ibu Saudara, mereka meyakini. Dan kita bersyukur bahwa firman Allah meneguhkan kita. Hari ini jangan salah mengejar berkat. Amin. Firman Allah berkata, jangan kejar yang kelihatan, tapi kejarlah yang tidak kelihatan. Siapa? Tuhan. Yesus berkata apa? Carilah dahulu uang. Benar apa bukan? Bukan, ya. Kasih tahu salah. Nah, ya. Bukan cari dulu uang. Kalau dulu mungkin orang tua kita dari kecil mengajarkan kamu sing pinter, ya. Sesuk kerja dadi wong, duwite akeh. Jarang orang mengajarkan cari dulu Tuhan, nak. Belajar dekat sama Tuhan, nak. Hari ini orang tua, parenting yang paling baik adalah mengajarkan anak-anakmu sejak usia dini untuk mengenal Tuhan. Amin. Karena ketika mereka bersama Tuhan, mereka memiliki berkat yang terbesar. Amin. Saya senang sekali Tuhan itu dengar doa saya. Ya, Krista belum mau pulang ya? Oh sudah. Oh belum ya. Jadi tolong temani saya dulu Krista sebentar. Saya sebenarnya kemarin itu sudah mau WA, tapi saya pikir WA atau DM ya, kan jarang kontak ya. Dan saya pikir udahlah, Tuhan kalau besok datang ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa, makanya saya hilangin. Saya tuh tahu beberapa kata dapat dari internet, tapi ada yang enggak ada. Daripada ada dan enggak ada, semuanya saya hilangin aja. Jadi huruf-huruf ini loh Bapak Ibu Saudara, ini huruf tien, ini huruf apa itu loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada yang enggak ketemu. Nah Bapak Ibu Saudara, kenalkan anak-anak kita sejak dini untuk mengenal Tuhan. Amin. Yesus berkata apa? Carilah dahulu. Bukan uang, bukan mobil, bukan motor, bukan pekerjaan. Tapi Yesus berkata apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin jemaat. Dan Lukas berkata, tapi bersyukurlah engkau kawanan kecil. Tuhan telah berkenan memberikan apa? Kerajaan itu kepada kita. Amin. Sehingga hari ini Anda dan saya bisa menikmatinya. Lanjut dengan cepat. Ya. Nah, Tuhan satu dengan manusia di dalam Taman Eden itu disebut dengan ya. Berkat. Nah, berkatnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Nah, tadi kita ulang lagi. Ini ayat 8, ayat 10 berkata, ya, sungai itu mengalir dari Eden dan sungai itu terbelah menjadi 4. Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama namanya Pison, mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Dari Tuhan akan mengalir segala berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari Tuhan mengalir kekayaan, dari Tuhan mengalir kebahagiaan, dari Tuhan mengalir kesembuhan. Amin. Kalau Anda cari Tuhan, Anda dapat segalanya. Khotbahnya Pak Yakub kemarin. Amin. Anda baca kalimat ini yuk sama-sama yang ada di atas kita. 2, 3. Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus memiliki segalanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan. When you have Jesus, you have everything. Berkat terbesar adalah ketika Anda bersama dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, sekalipun Anda tidak setia, Dia Tuhan setia menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, bicara soal taman. Nah, ini kita perhatikan. Anda Bapak Ibu Saudara, kalau lihat film-film Hong Kong, Mandarin, Anda akan menjumpai kata-kata ini. Ya,
Kalau Pastor Mark bilang kalau Anda ke China Anda akan sering menjumpai ini ya, kadang di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang terlarang ya. Stop, dilarang gitu kan, forbidden. Nah ini tulisan di China Bapak Ibu Saudara. Saya pikir wah kapan ya Tuhan bisa nanti ke China gitu ya. Rame-rame Bapak Ibu Saudara ya. Sementara kita online dulu aja. Nah, terlarang forbidden ini terdiri dari 3 kata. Pohon, dan perintah Tuhan. Pohon itu apa Krista? Apa? Kayu ya, kayu. Apa itu namanya hurufnya? Hah? Fu. Mu. Ah. Mu. Ini apa ini? Ya ini perintah Tuhan. Nanti Krista mungkin ada mic bisa nanti ngomong juga. Ya boleh. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 pohon dan perintah Tuhan, bangsa Cina menuliskan sebagai kata-kata terlarang atau forbidden. Ayatnya di sini, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, perintah Tuhan. Apa saudaraku? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, ya, pohon pertama. Buahnya dengan bebas. Pohon kedua, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, apa saudaraku? Janganlah kau makan buahnya. Ya. Nah, perintah Tuhan 1 pohon lagi. Ya, berbicara tentang apa? Larangan, jangan. Ya. Bangsa Cina menuliskan apa? 2 pohon, perintah Tuhan membentuk kata forbidden. Ya. Anda akan melihat ini bukan dongeng atau cerita karangan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah apa? Tulisan-tulisan yang benar-benar Anda akan jumpai ketika Anda melihat film-film Mandarin, ya. Anda akan menemui tulisan ini, forbidden. Bahkan ada Forbidden City, itu pasti ada huruf gininya juga. Betul ya Krista, ini forbidden. Nah, Lose sudah meneguhkan kita benar-benar. Ini saya cek di internet, Pastor Mark-nya ngomong, Krista ngomong sudah sempurna. Oh, enggak usah ya. Nah, ya, kita lihat yang berikutnya. Nah, di dalam di dalam taman itu, ketika Hawa melanggar, ya, ternyata bangsa Cina menuliskan untuk hawa nafsu atau hasrat atau keinginan itu seperti ini loh, saudaraku. Ya, apa ini? Pohon dan, ayo wanita-wanita lebih keras nggak apa-apa kok. Pohon dan perempuan. Nah, bangsa Cina menuliskan sebagai apa? Keinginan atau hasrat, desire, ya. Nah, ayatnya di mana? Kejadian 3 ayat 6. Mari wanita-wanita kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ya, luar biasa. Berarti suami istri ini dari awal memang 2 pasang yang sangat baik Tuhan ciptakan. Amin saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu lihatlah hari ini suamimu istrimu sebagai orang-orang yang terbaik yang Tuhan tempatkan. Amin. Ya. Nah, lihat. Perempuan ada pohon 1, ada pohon 2. Dan akhirnya dia apa? Menarik hati dan mengambil. Nah, bangsa China menuliskan sebagai keinginan. Nah ini ya. Pohonnya 1 ini, pohon, terus pohon 1 ini dan wanita. Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, singkat cerita manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya lahirlah Kain, Habel dan sampai Nuh. Sampai akhirnya muncullah kejadian Menara Babel. Ya Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya Menara Babel, di mana dari peristiwa Menara Babel lah lahirlah banyak bangsa. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, ketika Menara Babel ini muncul, peristiwa Menara Babel, dan Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa. Nah, ada 2 bangsa besar itu yang menyebar. Yang pertama, kalau ini benar ya, memang benar Menara Babel itu pernah ada. Bangsa Cina itu pergi ke timur, ya, bangsa yang satu ini
yang diserakkan Tuhan, satu pergi ke timur dan menjadi bangsa Cina. Yang satu bangsa pergi ke barat sehingga menjadi bangsa Israel Yahudi hari ini. Sehingga dua bangsa ini memiliki kesamaan ketika mereka menuliskan peristiwa di dalam Alkitab, khususnya dari kejadian Adam sampai Menara Babel, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka memiliki rekod yang sama. Padahal Bapak Ibu Saudara, Musa itu menuliskan itu setelah dia jauh dari tradisi Cina, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita perhatikan ada satu kalimat yang ditulis ya oleh kaisar ini, yang kalimat itu mirip dengan apa yang Musa tuliskan, ya. Jadi kalau saya masukkan semua ini nggak cukup waktunya, ya. Karena cepat juga ngomongnya. Nah, saya ini kan kadang masih menjelaskan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menara. Nah, bangsa Cina menuliskan kata-kata menara dalam tulisan Mandarin, Chinese Mandarin ini. Menara ini ditulis dengan ini, Bapak Ibu Saudara. Struktur kata menara atau huruf menara ini ditulis dengan lumpur, jerami, rakyat yang satu bahasa, ya. Dan mereka membuat menara Babel. Dan kalau Anda ingin tahu kata menara dalam bahasa Cina, itu dia mengandung beberapa unsur. Lumpur, jerami, rakyat menjadi satu bahasa, ya, dalam bahasa Cina ditulis. Nah, dari sinilah akhirnya ya beberapa kisah setelah Menara Babel sudah nggak kerekod lagi oleh bangsa Cina. Nah, mereka mengalami transformasi budaya, kebiasaan, dan akhirnya ya muncullah beberapa banyak macam dewa-dewa. Tapi sesungguhnya dari awal ya mereka ini bangsa-bangsa Cina ini mereka menyembah satu dewa, satu Tuhan, yaitu Sang Ti itu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Nah, saya ingin memberikan beberapa kata terakhir untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa-bangsa ini tersebar ya dan lahirlah bangsa Cina ya, karena kita hari ini membahas Gospel in Chinese. Nah, bangsa Cina ini lahir di Sungai Kuning, peristiwa Sungai Kuning, dan dimulai oleh seorang Kaisar Kuning, Yellow Emperor. Nah, Kaisar Kuning ini kaisar yang suka sekali mempersembahkan korban. Ya. Jadi dia punya keyakinan bahwa kebaikan itu datang dari langit, datang dari Tuhan. Dia percaya berkat itu ketika ada seorang manusia dengan Tuhan. Jadi kaisar ini suka sekali mempersembahkan korban. Ya. Nah, korban dalam dalam tulisan Mandarin, Bapak Ibu Saudara, ditulis dengan 4 kata, yaitu lembu, ya, ox, lamb, domba, spotless, tak bernoda, dan dagger, belati pisau. Ya, kalau Anda lihat tulisan Mandarin kuno, ya, tradisional Chinese itu dagger ini tulisannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda lihat kata korban ini berasal dari lembu, ya, domba, terus tidak bernoda, dan pisau. Bukankah ini luar biasa sekali pesan Injil? Ya, domba yang tidak bernoda. Siapa kita tahu hari ini? Yesus. Dan Kaisar Huangti ini suka sekali mempersembahkan korban. Dan dia selalu mempercayai lembu domba yang tidak bernoda dipersembahkan. Tuhan itu memberkati dia. Nah, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata apa saudaraku? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Amin. Nah, perhatikan. Kata tangan dan belati itu ditulis menjadi kata aku atau saya. Ya, kata aku atau saya ini terdiri dari kata tangan dan belati. Ya. Nah, perhatikan domba, ya, lamb ini dengan saya itu menghasilkan kata-kata righteousness atau kebenaran. Ini domba, ini saya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini tadi dari kata apa? Saya dari kata apa? Tangan dan pisau. Ya. Saya akan jelaskan. Dan domba dengan saya dan pisau ini menghasilkan kebenaran. Kapan ini terjadi di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara? Di dalam Kejadian 4 ya dikatakan ya Tuhan mempersembahkan korban di sana. Nah, kalau dalam bangsa Israel, kejadian yang dituliskan oleh bangsa Cina tadi, domba dan tangan dengan pisau ini menghasilkan kebenaran. Di perjanjian lama,
ada satu tradisi ketika bangsa Israel berdosa, mereka harus membawa korban. Dan imamnya, dia harus berdoa lalu mengecek domba ini. Apakah domba ini cacat atau tidak. Kalau domba ini sempurna, lalu orang yang berdosa ini harus meletakkan tangannya ke atas kepala domba ini. Bapak Ibu saudara. Sehingga dosa dari orang ini akan berpindah ke domba ini. Setelah dosanya berpindah, lalu orang yang berdosa dengan pisau menyembelih domba itu. Ini bicara apa? Aku dengan pisau dan domba. Dan orang itu menerima apa saudaraku? Kebenaran. Karena ketika domba ini disembelih, kesucian, kesempurnaan domba ini pindah kepada orang yang berdosa ini. Orang itu dibenarkan. Dan kita tahu hari ini siapa domba yang kita sembelih sendiri? Yesus. Dosa kitalah yang menyembelih Yesus di atas kayu salib. Amin saudaraku. Dan karena Yesuslah hari ini semua Anda telah dibenarkan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kata-kata righteousness itu berasal dari domba, saya, dan pisau. Nah Bapak Ibu saudara, yang luar biasa adalah kata Tuhan dan domba itu membentuk kata apa ini? Keberuntungan, kesempatan yang baik. Tuhan dan Yesus, Bapa dan Yesus mendatangkan keberuntungan dan kesempatan yang baik bagi kita. Amin. Bukankah hari ini kita menikmati Bapak Ibu saudara? Yesus datang, Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca ayat ini, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Kita akan selesaikan ibadah pagi hari ini. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Pencuri datang, sama-sama lebih keras, 2, 3. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu saudara, melalui kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab, yang diterjemahkan dalam huruf-huruf bahasa Mandarin Chinese, kita melihat bahwa Injil itu ada di segala bangsa. Amin. Dalam semua agama, orang mempersembahkan korban supaya sang penguasa berkenan kepada dia. Dan sampai hari ini karena mereka tidak mengenal siapa korban yang sebenarnya, mereka terus mengharapkan kemurahan dari sang penguasa, sang pencipta melalui korban yang mereka persembahkan. Dari kepercayaan leluhur, agama-agama, bangsa-bangsa dan bahasa, kita melihat prinsip korban itu ada. Artinya Injil itu ada di sana. Kenapa? Karena Injil itu berbicara tentang korban yang sempurna bagi kita semua orang-orang berdosa. Amin. Hari ini saudaraku, Tuhan telah mengutus Yesus mati untuk kita, menjadi korban yang sempurna bagi kita. Tuhan dengan Yesus dalam hidup kita mendatangkan apa tadi saudaraku? Keberuntungan, kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik kita kenal dengan kata-kata karah. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat. Amin. Tapi kalau hari-hari ini Anda mengalami banyak sekali peristiwa yang salah, banyak ketemu dengan orang yang salah, beberapa waktu yang salah, kita kehilangan momen dan kesempatan itu. Jangan khawatir, Tuhan tetap mengasihimu dan Tuhan akan memberikan kamu karah-karah yang baru dalam hidupmu. Amin saudaraku. Sampai janji-janjinya digenapi bagi kita. Amin. Yesus datang bersama dengan Tuhan dalam hidup kita, memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Anda tidak hanya diberkati menjadi kaya, tapi Anda juga bisa menikmati kekayaan Anda. Amin. Anda tidak hanya menikmati sendirian, tapi Anda menikmati bersama anak-anakmu, bersama orang-orang di sekitarmu. Anda menikmati kekayaan yang sempurna dalam hidupmu. Apakah dunia bisa memberikan kekayaan? Bisa. Tapi kekayaan yang tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Mungkin Anda bisa menikmati, belum tentu anak-anaknya bisa menikmati.
belum tentu istrinya bisa menikmati. Tapi hari ini bersyukurlah, di dalam suasana tahun baru Chinese kita belajar bahwa Tuhan mengutus Yesus supaya Anda dan saya menikmati karanya, waktu yang terbaik, tempat yang tepat, orang-orang yang terbaik. Saya berdoa di season yang baru, tahun baru ini, di awal tahun ini, semua kita menikmati kesempatan yang baik, keberuntungan, kebahagiaan, blessing, happiness dari Tuhan yang mengasihi kita. Amin jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ada di setiap suku bangsa. Engkau ada di setiap bahasa. Engkau ada di setiap bangsa-bangsa. Kami bersyukur kami boleh melihat Injil melalui bangsa China. Kami bersyukur Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Kami berdoa bagi suku-suku bangsa, kiranya Injil itu disingkapkan oleh setiap orang-orang yang bisa memahaminya. Supaya Injil itu diterima oleh semua bangsa, bahasa. Karena kami percaya Injil adalah satu-satunya kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Yesus hadir di sini. Saudaraku ingat, berkat terbesar adalah ketika Tuhan bersama dengan kita. Rasakan hadiratnya, rasakan kasihnya, penyertaannya sempurna. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Mari sembah Dia, agungkan Dia selama-lamanya. Hanya Yesus yang ditinggikan, anak domba Allah yang tak bernoda, yang telah diserahkan bagi pelanggaran kami. Dan hari ini kami semua telah dibenarkan selama-lamanya. Berkat ada di atas kepala kami, kebahagiaan, kebajikan, kemurahan menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serindu kita nyanyikan lagu pengantar firman. Kita nyanyikan dari refnya saja. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang. Mari semua cepat kita berdiri bersama-sama. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena hidup bersama Tuhan adalah berkat yang sesungguhnya. Carilah, temukanlah. Dan hari ini Yesus telah menemukan kita. Yesus telah mendapatkan kita. Amin. Mari katakan sekali lagi bersama-sama. Yesus, amin. Lebih dari yang. Rasakan dan nikmati kebaikan dan kasih-Nya. Amin. Dengan caranya di waktu. Amin. 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 Bersama-sama jemaat katakan, Yesus mendengar lebih dari yang. Lebih keras lagi jemaat katakan, percayalah kepada Yesus.
katakan sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang diharapkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang-orang yang terbaik. Jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini kita mulai sulit untuk mempercayai janji Tuhan, sepertinya apa yang Tuhan Yesus janjikan semakin menjauh dari kehidupan kita karena kenyataan-kenyataan yang terjadi. Tapi saya mau meneguhkan lagi, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia menyatakan dirinya di segala bangsa dan bahasa, Dia adalah Tuhan yang setia terhadap janjinya. Hari ini tetaplah percaya kepada Yesus, anak domba Allah yang telah disalibkan bagi kita. Maka firman Tuhan berkata, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Engkau dan seisi perusahaanmu akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan bagi siapapun yang ada di rumah menyaksikan tayangan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Engkau telah menyerahkan dirimu sebagai domba, persembahan yang tidak bercela, untuk menghapus segala dosa-dosa kami. Sehingga hari ini melalui dirimu yang telah diserahkan bagi kami menikmati kehidupan yang baru sebagai orang-orang benar. Bukan dengan kebenaran diri kami, bukan dengan usaha perbuatan kami, tapi kami dibenarkan menjadi orang benar karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Darah-Mu ditumpahkan menghapus segala dosa kami, menjadi jaminan semua janji Tuhan digenapi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat, sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, terimalah berkat sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan bagi kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan telah memberikan berkat-Nya yang terbesar, yaitu Yesus yang tinggal di dalam hidupmu, menyertaimu, memberkatimu. Engkau terus naik menjadi kepala. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru. Engkau diberkati dengan begitu mudah, cepat dan menyenangkan. Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutan dan kecemasanmu, memelihara dan menjaga hati, jiwa dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai, menolong dan menghiburmu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang percaya umurnya panjang, semua yang berbahagia, katakan bersama-sama, amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Sekali lagi kongsi Fajr untuk kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.